Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghalang-penghalang warisan. A. Penghalang warisan dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat memengaruhi atau menghambat proses pewarisan dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang warisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang menambahkan 3 penghalang warisan, yaitu 1. Perbedaan kekafiran antara kafir zimmi dan kafir harabah. Kafir zimmi dan kafir harabah tidak saling mewarisi karena putusnya tali perwakilan antara mereka. 2. Riddah. Orang yang murtad tidak bisa mewarisi harta orang yang muslim ataupun kafir. Harta yang dimiliki pun tidak bisa diwarisi dan diserahkan kepada Baitul Mal. 3. Pembunuhan. Jumhur ulama sepakat bahwa ahli waris yang membunuh mewarisnya menjadi terhalang menerima warisan karena haknya sebagai ahli waris telah gugur disebabkan perbuatan pembunuhan tersebut. B. Penghalang warisan dalam komplikasi hukum Islam atau KHI. Komplikasi hukum Islam adalah suatu upaya untuk mengkodifikasi dan mengatur hukum Islam dalam sebuah sistem hukum tertentu. Biasanya dalam konteks hukum negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim. Dalam perjalanan perkembangan hukum Islam di Indonesia, komplikasi hukum Islam atau KHI lahir setelah eksistensi peradilan agama diakui dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. KHI adalah kitab himpunan atau rangkaian kitab fikih serta bahan-bahan lainnya yang merupakan hukum materi dalam menyelesaikan masalah perkawinan, warisan, dan perwakafan. Dasar hukum pelaksanaan pembagian warisan menurut kompilasi hukum Islam KHI, yaitu terdapat dalam pasal 171 sampai 193 KHI, antara lain: A. Pembunuhan. Pembunuhan yang dimaksud di sini adalah hilangnya nyawa seseorang secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi orang yang melakukan pembunuhan dengan cara tidak benar seperti yang disebutkan dalam hadis. B. Perbedaan agama. Termasuk dari penghalang waris yang telah disepakati oleh para ulama adalah perbedaan agama, yang mana agama dari seorang yang mewarisi beberapa dengan agama yang diwarisi, seperti salah satu antara lain mereka adalah seorang muslim, sedangkan yang lainnya adalah seorang kafir, atau salah diantaranya Yahudi dan yang lainnya adalah Nasrani. C. Fitnah. Sebelumnya belum ada salah satu dari 4 mazhab ulama fikih yang menjadikan fitnah sebagai penghalang waris, karena sebelum disebutkan dalam Al-Quran maupun Sunnah bahwa fitnah menjadi salah satu di antara penghalang waris lainnya, dan belum ada juga ulama yang menetapkan fitnah sebagai penghalang waris. C. Upaya mengatasi penghalang-penghalang warisan. 1. Pendidikan hukum warisan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hukum warisan. Ini dapat dilakukan melalui program pendidikan dan kampanye penyuluhan untuk mengedukasi individu tentang hak dan kewajiban mereka dalam hal waris. 2. Penguatan hukum warisan. Mengkaji dan memperbarui undang-undang warisan untuk memastikan bahwa mereka adil, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. 3. Penyadaran masyarakat. Kampanye penyuluhan untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya warisan, hak-hak hukum, dan perlindungan yang tersedia dalam hukum. 4. Mengatasi penghalang-penghalang hukum warisan memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa hak-hak warisan diakui dan dihormati, dan bahwa konflik yang berhubungan dengan warisan dapat dihindari atau diselesaikan dengan adil dan efisien. 5. Perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Memastikan bahwa kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, orang tua tunggal memiliki perlindungan hukum yang memadai dalam kasus warisan. Hal ini dapat mencakup kebijakan khusus untuk melindungi hak mereka.
6. Penegakan hukum yang kuat. Memastikan penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran hukum warisan, termasuk tindakan ilegal seperti pencurian atau penyalahgunaan warisan. Kesimpulan bahwa hukum waris Islam memiliki sejumlah penghalang yang dapat memengaruhi pembagian warisan dan menghasilkan ketidaksetaraan dalam hak pembagian harta. Dalam hukum waris Islam ada beberapa penghalang atau faktor yang dapat memengaruhi atau menghambat proses pewaris dan pembagian harta warisan. Ulama Hanafiyah menyebutkan ada 4 macam penghalang warisan yang masyhur, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, dan perbedaan negara. Al-Quduri menambahkan murtad dalam penghalang kewarisan. Upaya dalam mengatasi penghalang-penghalang dalam konteks hukum warisan adalah penting untuk memastikan bahwa warisan dan harta benda dapat diperlakukan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih.